Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.
وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan yang baik ini Allah masih limpahkan berbagai karunia-Nya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiat, ditetapkannya iman dan Islam kita sampai detik ini, sehingga kita bisa berkumpul kembali menunaikan rangkaian ibadah salat Jumat. Kita berdoa kepada Allah agar senantiasa ibadah-ibadah kita, amal salih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib berwasiat marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya hingga umatnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu amanah yang besar dalam kehidupan manusia adalah amanah kekuasaan. Ia bisa menjadi sarana kemaslahatan, namun juga bisa menjadi sumber kerusakan di muka bumi ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita semuanya, "Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhu." Bahwa seorang amir atau penguasa yang mengurus manusia adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyat mereka itu. Hadis muttafaqun alaihi. Penguasa dalam pandangan Islam bukanlah raja yang berkuasa sesuka hati. Ia adalah pelayan umat yang menunaikan hak-hak mereka dengan penuh amanah dan sepenuh hati. Ia adalah ra'in, pengembala bagi rakyatnya, maka ia wajib menjaga, wajib melindungi dan menuntun rakyatnya menuju kebaikan. Namun realitasnya hari ini menunjukkan bahwa kekuasaan sama sekali jauh dari tuntunan Islam. Proyek-proyek besar negara sering tidak berpihak kepada rakyat. Misalnya kita bisa melihat betapa banyak proyek pembangunan yang ternyata hanya menjadi ladang korupsi, markup dan utang ribawi yang membebani generasi. Seperti proyek kereta cepat yang biayanya membengkak 3 kali lipat. Akibatnya rakyat pun harus menanggung utang ratusan triliun rupiah. Padahal hanya segelintir orang yang bisa menikmati fasilitas itu. Jika benar niatnya melayani rakyat, tentu yang dibangun adalah transportasi murah tentu dan berkualitas, yang bisa dirasakan semua kalangan. Namun faktanya yang dibangun justru proyek-proyek pencitraan yang hanya menguntungkan segelintir elit dan merugikan negeri ini dengan jerat utang ribawi yang mengalir deras ke luar negeri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Islam penguasa wajib menjadi pelayan rakyat. Penguasa dalam Islam atau khalifah adalah pelindung rakyat, bukan penghisap darah rakyat. Dalam Syarah Sunan Abu Dawud dijelaskan bahwa kewajiban seorang pemimpin adalah menegakkan agama dan menjaga kemaslahatan umat, baik urusan dunia maupun akhirat mereka.
Maka dari itu penguasa wajib menjamin kebutuhan dasar setiap rakyat, sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Penguasa juga wajib menciptakan lapangan kerja, memastikan distribusi harta berjalan adil, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dalam Islam juga negara tidak mencari keuntungan dari rakyatnya. Rumah sakit, pendidikan, dan transportasi publik tidak boleh dikomersialkan. Semua pelayan publik disediakan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk menambah kas pribadi pejabat ataupun kelompok. Negara juga tidak boleh menggadaikan sumber daya alam milik rakyat kepada pihak swasta ataupun asing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan keras kepada para pemimpin yang mengkhianati rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa saja yang berbuat curang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa hasil kecurangannya itu. Quran surah Al-Imran ayat 161. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah mengurus rakyat, lalu kemudian ia mati dalam keadaan menipu atau mengkhianati rakyatnya, kecuali Allah haramkan baginya surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ataupun dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati yurfa'u lahu biqadri ghadrihi ala wala ghadiru a'zamu ghadran min amiri ammati. Setiap pengkhianat akan membawa bendera pada hari kiamat sesuai kadar pengkhianatannya itu. Ketahuilah, tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada penguasa yang mengkhianati rakyatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah ancaman yang seharusnya mengguncang hati setiap pemimpin. Namun sayang, dalam sistem saat ini demokrasi yang berlandaskan nafsu dan kepentingan duniawi, kekuasaan sering dijadikan alat memperkaya diri, korupsi, suap menjadi hal yang biasa. Karena itu kerusakan demi kerusakan terus berulang. Rakyat tetap miskin, harga-harga terus naik, keadilan pun jauh dari kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh tidak ada jalan keluar bagi bangsa dan negeri ini kecuali kembali pada Islam, kembali pada sistem yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan menegakkan syariat Islam secara totalitas atau secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Tentu dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjauhkan negeri ini dari pemimpin pengkhianat, dari sistem yang menumbuhkan kezaliman, serta dari politik yang menukar amanah dengan uang dan kekuasaan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada umat ini pemimpin yang adil, yang takut kepadanya, serta yang menegakkan hukum-hukumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. أشهد أن لا إله إلا الله والله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وعد كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتنة والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.